Perkenalkan, nama saya Sabir Ihsan Permana dari Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah Divisi Kominfo. Di sini kami mengadakan sebuah podcast bersama mahasiswa, yakni tentang gimana podcast ini tuh kita membahas gimana sih mereka tuh bisa masuk di Universitas Ahmad Dahlan ini, kenapa mereka itu memilih prodi perbankan syariah gitu. Sebelumnya saya ini akan berdiskusi dengan siapa. Masnya namanya siapa, mbaknya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Janatul Mulia. Saya berasal dari Sumatera Barat, angkatan 2024. 2024 baru kemarin ini masuk ya? Ya. Kalau mbaknya? Perkenalkan, saya Sari Prasasti, saya dari Riau. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, angkatan 2024. Nah di sini kan kalian nih sebagai mahasiswa baru perbankan syariah di Universitas Ahmad Dahlan. Di sini tuh aku tuh ingin ngobrol-ngobrol aja gitu kan, diskusi santai sama kalian gitu kan. Kenapa sih kalian ini sebelumnya nih tahu UAD itu dari mana? Saya sih ngeser Instagram, ada lewat Ahmad Dahlan gitu. Saya tertarik dengan kampusnya, Mas. Apa yang buat tertarik itu apa? Kayak ada eskalatornya, ada Oh, karena ada eskalatornya gitu ya, jadi mewah aja. tertarik masuk UAD itu ya. Kayaknya kampus lain nggak ada eskalator berarti? Nggak ada. Bagus berarti ya dia, cuma lihat dari eskalator berarti ya, itu bisa untuk menarik mahasiswa baru gitu ya. Cuman eskalator itu. Eskalator. Belum lihat lift itu, ada liftnya juga kan? Ada. Iya. Kalau mbaknya tahu dari UAD itu dari mana sih? Kalau yang pertama itu dari internet, yang kedua itu ada kayak kakak kelas. Nah, dia kan masuk sini juga, terus dia merekomendasiin di UAD aja gitu. Oke, jadi dia masuk juga. Itu sempat nggak daftar kampus lain gitu selain UAD itu? Kalau aku sempat sih, Mas, pas pertama daftar tuh di Universitas Andalas. Andalusia. Andalas Padang. Andalas Padang. Ya. Akhirnya nilai saya nggak terlalu tinggi. Akhirnya lagi terima. Ya. Karena nilai itu ya. Ya. Terus kalau mbaknya itu sebelumnya daftar di mana tuh selain UAD itu? 4 kali daftar. Yang pertama itu ikut SNMP kan, itu di Unri. Nah, di Unri nggak lolos. Terus SNBT ternyata rankingnya nggak lolos juga. Ambil di Unri juga. Terus yang ketiga mandiri di UIN, itu juga nggak lolos. Terus sekali lagi ambil di UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah di situ itu ambilnya kayak ini juga apa? Ambil enggak ambil beasiswa gitu. Ya kayak iya. gitu. Tapi nggak lolos juga. Yang terakhir coba ambil UAD langsung lolos. Terakhir berarti ya, Pak? Ya. Kamu juga terakhir? Aku nomor 2. Dua itu tapi terakhir. Ya, Berarti kan tetap aja walaupun kalian melihat Universitas Ahmad Dahlan nih, lihat tempatnya bagus, tapi ternyata pas saya tanya juga pilihan terakhir lagi, ujung-ujungnya UAD ini pilihan terakhir. Padahal UAD ini bisa menjadi pilihan pertama seharusnya sih bagi teman-teman di sana itu nanti ada mau masuk universitas yang lebih bagus, Muhammadiyah mungkin ya UAD sini sih yang lebih bagus gitu kan. Bisa sharing-sharing gitu. Nah, terus setelah menemukan UAD ini, kalian tuh kenapa bisa masuk perbankan syariah tuh, kenapa? PBS tuh apa yang buat kalian tertarik masuk PBS nih? Sebelumnya nih, kalian sekolahnya di mana? Itu belajar tentang kayak gini juga, PBS? ya perbankan? saya sekolah tuh di Madrasah Amalia. Oh, Madrasah Alim Amalia. Kira SMA ini negeri lagi. Enggak. Belajar di MAN tuh belajar tentang syariat, tapi saya mengambil syariat itu tentang perbankan. Biar kayak apa sih perbankan itu? Berarti ada ya di sebelumnya di SMA tuh pelajaran-pelajaran yang di sini tuh. Ya, kalau mbaknya? Saya linjur. Linjur. Ya, saya kan dari SMA negeri. Apa linjur tuh? Linjur tuh dari IPA pindahnya ke IPS. Gitu. Kayak gitu. Saya di SMA kan ambilnya IPA. Nah, terus di sini karena PBS
UKT-nya juga murah. Itu salah satunya. Terus sama ini kayak peluang kerjanya itu lumayan besar sekarang untuk saat ini, jadinya pilih PBS gitu. UKT-nya murah tapi menjamin masa depan. Iya, Ya. betul. Itu baik dicontoh tuh. Kita cari yang pengeluarannya sedikit tapi bakal pemasukannya banyak. Nah, itu pemikiran anak-anak PBS udah mulai kesana ya, masih baru ya. Nah, terus sebagai mahasiswa sekarang kalian tuh ada nggak sih dari awal gitu kan, kayak kalian tuh ada niat lain selagi kalian menempuh, contoh saya lah sombong dikit ya nggak ya, jadi mahasiswa berprestasi misalkan ingin ngejar prestasi gitu kan. Nah, kalian tuh ada nggak sih gambaran kayak saya juga nih mau berprestasi gitu di kampus gitu kan. Saya ada kelebihan di sini, saya mau ikutin ini dan terus apa namanya ya, mengaktifkan hingga bisa mendapatkan menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Ada nggak sih? Ada sih Mas, tapi belum mampu aja. Kenapa belum mampu tuh? Belum mampu tuh, relasinya masih sedikit kayak. Kayaknya untuk dapetin prestasi nggak harus relasi yang banyak sih. Itu kalau kita mampu, kita ada kemampuan yang lebih itu kita kembangin, itu bisa jadi Prestasi. yang penting tuh kita berani mencoba gitu untuk mendapatkan hasil yang baik gitu sih. Itu sebuah motivasi dari abang ya adik-adik ya. Nah itu, jadi kita tuh sebelum memutuskan sesuatu kita harus berani mencoba dulu gitu kan, untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Yang penting apapun hasilnya kita mencoba dulu. Berarti positive thinking. Iya, Bisa. tapi kita itu positif tinggi ya, itu tadi hal-hal yang untuk hal-hal yang positif gitu. Kalau untuk mbaknya ada nggak kayak gambaran ingin berprestasi entah di akademik ataupun di non akademik gitu? Ada, tapi ya itu tadi Apa tuh? belum ada kepercayaan diri untuk ke situ gitu loh. Tapi- belum siap. Tapi ada ya kayak pingin jadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Ya untuk mbak-mbaknya, untuk mbak dan masnya itu semangat terus, semangat lah. Semangat ya untuk apa namanya, untuk mencapai prestasi gitu. Karena semua itu memang gak ada yang mudah sih. Saya pun saya ini kan saya juga masuk di sini tuh lewat beasiswa sebenarnya. Kalau kalian mandiri semua ya? Iya. Mandiri semua? Ya, Mandiri. Tapi kan mandirinya PBS, gitulah mbak-mbaknya juga ngeliat dari UKT sih sebenarnya. Gitu. Nah, kalau saya sih masuk sini tuh sebenarnya pertama ya itu lebih ke malah ngejar prestasi. Ngelihat di UAD ini kayak apapun itu tuh lebih didukung gitu. Jadi kayak saya lebih tertarik aja sama UAD. Nih, contoh nih kayak mbaknya, masnya tadi UAD itu dijadikan pilihan kesekian kalinya gitu. Oh kalau saya UAD Pride nih cuma satu daftarnya. Jadi kayak UAD ini kayak saya yakin UAD ini bisa ngebawa saya untuk ke tujuan saya gitu. Tapi kalau dengan kita apa ya, niat yang benar gitu. Jadi saya lihat UAD terus saya searching, oh ternyata benar. UAD ini memberikan dorongan yang lebih gitu terhadap mahasiswa yang memang berpotensi tinggi gitu. Makanya selagi saya punya berkelebihan di bidang non akademik ya, contohnya bisa dicek di IG-nya PBS ya. Ada tuh satu atau dua. Walaupun belum apa-apa, tapi kan namanya proses gitu kan. Saya juga baru tahun kemarin masuk kan. Semoga kedepannya juga kita sama-sama bisa berprestasi gitu kan. Dan ya untuk ya itu saya juga minta doanya. Di akhir bulan ini tuh saya juga insya Allah ada tanding di Batam Internasional. Nah itu tingkat nasional internasional loh ya, bukan kayak nasional lagi, bukan negara lagi. Lomba apa? Dan ada itu pencak silat. Apa suci? Nah, itu no tipu-tipu ya, nanti lihat aja pokoknya di akhir bulan pokoknya. Jadi itu mau tanding di akhir bulan ini, ya itu saya tanpa mengeluarkan duit spesial pun gitu kan, karena UAD itu memang benar-benar memberi dorongan gitu untuk mahasiswanya yang berpotensi tinggi itu tadi gitu. Saya sama latihan loh Mas, sama ketua Tepak Suci Latihan di mana tuh? di Sumatera Barat kan. Oh,
Berarti ada nih ikut tapak suci juga. Pernah sih mas sampai melatih 3. Gabung lagi lah tapak suci. Waduh, ini biar lebih semangat lagi ngambil prestasi di sana bisa itu kalau mengejar non akademiknya tuh. Ya berharap sih di PBS ini juga banyak sih yang ngejar, banyak kok kakak tingkat kalian gitu ngejar prestasinya itu lewat akademik tuh, lewat tentang ya perbankan syariah dan lain-lain gitu, tentang ekonomi syariah itu ada namanya pertandingan event-event yang itu tadi kayak sekilas apa ya, banyak hal kita obrolin, kita diskusiin di sini. Nah sampai sekarang ini, detik ini ya kalian nggak ngerasa haus gitu atau apa gitu? Ini ada minum loh, ini disediain dan tadi nggak ada mau minum. Saya mau minum mas, tapi segan aja. Ambil minum dulu, minum. Gak apa-apa nih mas. Minum. Udah sih ambil dulu, ya. Yang sopan minum depan kamera, yang sopan. Ya. Nah, gini kan udah lega gitu kan tenggorokannya kalau kita ngobrol-ngobrol enak gitu kan. Nanti setelah ini juga masih ada kok bingkisan dikasih sama kakak Kominfo nanti ya. Biar kenyang. Nunggu dari sini berapa lama? 2 jam. Dari habis asar kan? Iya. Tapi ya kita itu tadi banyak kendala gitu kan, entah dari sewa kamera dan lain-lain, itu kita banyak kendala. Makanya baru mulai gitu. Nah di sini lanjut, saya tuh mau tanya-tanya tentang kemarin kan kalian PBS mabuk PBS nih habis ini makrab nih. Nah itu tuh aku mau tanya sih, apa sih kalian ada nggak sih kayak apa gitu kan, kayak tanggapan kalian ke kakak-kakak ini, kakak MPS ini atau teman-teman sendiri gitu? Ada nggak sih kayak kakak itu tuh galak loh, kakak itu kakak itu cantik loh, gitu ada nggak sih? Hah? Nggak ada juga sih mas, cuma itu aja. Apa? Kayak infokus dari saya dong. Oh, ada kendala itu kemarin Ya. ya, fokus nggak bisa hidup tuh ya. Fokus nggak Tapi bisa hidup. selama 2 hari itu insya Allah kesannya banyak lah ya. Bahagia yang lah didapetin. pokoknya. Bahagia bersamanya atau bahagia apa nih? Happy aja mas. Tapi belum ada inceran nih. Belum. Oh, Jadi mau laki-laki yang sejati itu harus fokus belajar sih. Iya. Nggak boleh gitu ya. Kalau mbaknya ada tuh kayak, kayak lihat-lihat nih mas ini ganteng nih gitu kan. Ada nggak sih teman-teman kalian sendiri atau yang kayak teman sendiri, sama-sama temen masih satu angkatan malah cimbau gitu kan? Cuma 2 hari loh waktunya. ada sih kayaknya. Ada ya tapi ada Ada. di teman kalian tuh. Ada. Nah. Cuman kan nggak boleh sebut merek. Nanti itu di balik layar ya, kita di balik layar ya, kita beda. Nah, terus harapan kalian nanti itu kedepannya apa tuh buat HMPS sendiri ini? Ini Kominfo kemarin udah banyak dari HMPS sendiri udah banyak ngadain acara kegiatan gitu kan, labar segala macam, makrab. Nah, harapan kalian kedepannya lagi buat HMPS ini apa sih di tahun ini gitu? Ya pokoknya kalau kami besok kan itu tugas kami besok ini mas, Apa? buat acara makrab ya kan. Sebisanya lebih baik lah. Lebih media. Kalian mau lebih baik dari kita? Ya. Enak aja. Itu pasti bisa. Pasti bisa ya. Oke. Nah, terus itu harapan untuk MPS, harapan untuk kalian sendiri itu apa? Harapan kalian di tahun inilah membuka kalian kuliah perdana gitu kan. Kalian kan baru masuk jenjang kuliah nih kan. Harapan kalian tuh apa sih? Ya kalau harapan saya ya mau aktif kayak di ini setiap organisasi ya kayak gitu, kayak mau lah ngikutin organisasi yang mungkin di SMA kayak jarang gitu ikut-ikut organisasi. Nah tapi di kuliah nih mau gitu loh, jadi kan kayak wah nih orang kok tiba-tiba aktif lah kayak gitu, pengennya jadi kayak gitu. Itu harapan di tahun ini ya. Iya. Selebihnya ada lagi nggak selain itu gitu kan? Ya ini sih nilainya semoga aja bagus gitu Bagus loh ya. ya. Tapi bagus. lebih baik nilai dari awal bagus sampai atas bagus, terus apa yang tipe nggak apa-apa lah, ini yang penting 3 dulu tapi semester depannya lebih strong Grafik harus sih, kayak ke grafik, kayak kan misalnya dari awal-awal kan kita baru belajar nih, kayak awal oke lah nggak apa-apa rendah-rendah dulu, tapi jangan yang terlalu rendah gitu. Nah
nanti kan dia ada peningkatan nilai daripada dia yang dia tinggi dulu nanti lama-lama dia turun. Itu malah nggak bagus menurut saya gitu. Tapi gambaran kamu kayak gitu. Kalau aku sih gambaran ya kalau udah 4 terus kan bagus, terus IPK tuh kalau bisa gitu ya. Kamu juga mah jangan banyak main. Yang penting masuk kelas gitu kan. Kita di PBS ini insya Allah dari dosen, kakak-kakak tingkat itu insya Allah kita tuh banyak kok yang ngasih arahan atau membimbing kalian. Jadi kalau kalian seperlunya ada tanya gitu karena dia yang kurang paham, tanya aja ke kakak-kakaknya gitu kan. Apalagi dari kakak-kakak himpunan tuh siap membantu gitu. Mungkin diskusi kita nih podcast kali ini kita selesaikan di sore ini gitu kan. Kita lanjut di balik layar nanti ya. Gitu kan. Ada tanya-tanya lagi kita akan lebih lanjut gitu kan. Lebih dalam lagi mengenali KMPS gitu kan. Oke, sekianlah podcast dari kami Divisi Kominfo yang dimana di dalamnya itu berisikan tentang bagaimana sih mahasiswa perbankan syariah itu mahasiswa baru ya, terutama mereka dua ini bisa masuk di Universitas Ahmad Dahlan dan apa tujuan-tujuan mereka untuk datang ke sini gitu kan. Tadi sudah dijelaskan semua. Oke, saya Sabil Ihsan Permana. Saya tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.